bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah, syukur bil lisan dengan mengucapkan pujian kepada Allah, lalu dihunjamkan dalam hati syukur bil jinan. Kita meyakini dan kita mengakui dengan sepenuhnya semua nikmat yang kita rasakan ini semua adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatkan syukur kita dengan syukur bil arkan. Bagaimana nikmat yang Allah berikan itu? Agar selalu berada di jalannya yang diridhai oleh Allah, sehat digunakan untuk amal ibadah, kesempatan-kesempatan hidup ini untuk berbekal ibadah kepada Allah, karena tugas utama kita di muka bumi ini. Surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugas kita adalah agar kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, ibadah. Ibadah tidak hanya diartikan secara ritual, urusan salat, urusan baca Quran, urusan zikir, urusan puasa. Ada namanya ibadah ritual dan juga ada namanya ibadah sosial. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, soleh secara ritual, hablum minallahnya bagus, tapi dia mesti buktikan bahwa dia memiliki kepedulian secara sosial, kesolehan sosial. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai ada sebuah perjanjian, bahkan ini sebuah yang menjadikan diri kita ini pengorbanan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang mengatakan beriman, siapa mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ibadah ritualnya cakep bagus, taat ibadahnya kepada Allah, maka mesti wujudkan falyasil rahimahu. Bagian dari ibadah selain ibadah ritual adalah ibadah sosial. Apa itu? Falyasil rahimahu. Jangan engkau putus silaturahim. Ini sebuah perjanjian kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, maka jangan memutuskan silaturahim. Falyasil rahimahu, maka hendaklah engkau sambung silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang yang beriman melahirkan takwa, orang yang bertakwa melahirkan hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan yang membaikkan seorang menjadi baik karena dia punya kesolehan ritual, ibadahnya bagus kepada Allah, secara ritual bagus. Oleh karena itu Allah memproklamirkan, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang diperintahkan untuk mendirikan salat. Kata Allah, orang yang salatnya bagus akan mendidik karakter dirinya menjadi karakter yang bagus. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka akan menjadikan segumpal daging yang ada tubuhnya itu bagus. In fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal dagingnya itu buruk, maka akan sekujur tubuhnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Hati orang-orang yang beriman memiliki hati yang bersih, sebab dia memiliki pengetahuan tentang Allah. Sebab segala sesuatu pun dia menyadari semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan silaturahim luar biasa. Kita jangan putus silaturahim. Saudara datang ke masjid untuk sholat, itu untuk ibadah ritual, saudara-saudara. Tapi jangan menghilangkan saudara datang ke masjid tidak bertegur sapa,
Karena dibalik kehadiran kita di sini, di samping kita untuk menunjukkan kepada Allah, ini ibadah ritual saya ya Allah, sholat, mengikuti sholat Jumat ya Allah. Tapi dibalik itu juga ada kekuatan ibadah sosial. Bagaimana hubungan kita dengan sahabat, dengan kaum muslimin, bisa saling bersapa yang baik, saling mendoa yang baik. Karena di antara tanda silaturahim, orang yang hatinya bersih, dia tidak akan pernah melupakan untuk selalu mendoakan saudara-saudaranya dengan doa yang terbaik. Silaturahim. Kita ini diutus oleh Allah, bukan hanya kita untuk hidup di tengah-tengah orang yang baik. Kita diutus oleh Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum yang tidak baik. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin, mampu menunjukkan bahwa seorang mukmin itu bisa berbuat baik kepada orang yang baik, bisa berbuat baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. 3 ajaran kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada kita dan dicontohkan oleh junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dicinta oleh Rasulullah? Siapa yang tidak ingin dicinta, mendapatkan syafaat Rasulullah? Kita ini semua ingin mendapatkan syafaat. Lalu apa amalan kita? Maka Allah mengatakan sikap seorang mukmin itu 3 hal. Akhlak mukmin 3 hal untuk menjawab tantangan dalam kehidupan. Fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, berilah maaf terhadap mereka. Wasfah, lapangkan hatimu terhadap mereka. Wastaghfir lahum, berikan doa yang baik untuk mereka. Siapa mereka itu? Kita ini bisa baik kepada orang yang baik. Lalu bisakah kita tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita sekalipun? Itu tantangan kita sebagai seorang mukmin. Jangan kau mengatakan saya beriman kepada Allah padahal belum didatangkan ujian. Ayat mengatakan jangan kau mengatakan beriman kepada Allah padahal belum datang ujian kepadamu. Maka orang mukmin mampu menjawab, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah engkau kepada orang yang jahat sekalipun kepadamu. Itu sikap mukmin. Fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka. Kita ini maunya kalau kita disakiti orang, kita ingin membalas keburukan orang, ingin membalas sakit hati kepada orang. Agama kita mengajarkan boleh kita membalas itu, tapi masalahnya apa kau akan sama memberikan balas? Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah ketika melihat hambanya berbuat jahat 1 kali, Allah tak berkenan untuk membalas. Orang mukmin itu niru sifat Allah, dan kalau Allah membalas illa mislaha, yang persis, yang sama balasannya. Wahum la yuzlamun, sebab Allah tidak mau berbuat zalim. Kita ini kalau ada orang lain berbuat jahat, kita balas, justru kita yang jahat. Kenapa? Karena balasan kita lebih berat, lebih besar, lebih keras daripada apa yang dia lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka sebagaimana Allah tidak membalas. Jangan balas, maafkan dia. Seolah-olah kita ini kalau memaafkan orang yang menyakiti, orang yang menghina kita, kalau kita memberi maaf, kalau kita senyum, kalau kita berbuat baik, kita mengatakan rugi saya melakukan seperti itu. Kenapa? Orang yang mengatakan itu sebab dia tidak yakin dengan balasan yang diberikan Allah. Kalau setiap orang yakin, setiap amal baik diperhatikan, dilihat, dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti akan berbuat baik. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik, pastikan kita bisa berbuat baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Itulah silaturahim. Sampai Rasulullah ketika berada di surga melihat betapa ada sebuah tempat yang sangat indah. Surga atau ada tempat tinggal, istana terbuat dari yakut, permata yakut, dari batu zamrud, betapa indah. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, "Liman hadza?" Untuk siapa ini wahai malaikat Jibril? Jawabannya sangat singkat malaikat Jibril waktu itu. Beliau mengatakan, qala liman wasalal arham.
bagi orang yang menyambungkan silaturahim. Terutama silaturahim itu dari ayatnya adalah dari saudara kita, suami, istri, anak, kerabat. Lalu innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu saudara, maka sambungkan persaudaraan silaturahim. Bahkan kemudian silaturahim itu berkembang. Ada ukhuwah islamiyah, sesama Islam jangan sampai bermusuhan. Ukhuwah wataniyah, sesama anak negeri jangan sampai bermusuhan. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama anak manusia dimanapun di muka bumi jangan sampai bertengkar. Pastikan bahwa kita ini menyambungkan silaturahim dengan saudara kita agar Allah memberikan rahmat dalam kehidupan ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau penduduk bumi ini menyambungkan silaturahim dengan baik karena Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya di muka bumi ini. Dari langit dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim.